Halo teman-teman, di sini kami mau jelasin dari nanoteknologi. Nah, anggota kelompok kami yaitu ada Ayos absen 8, Ima absen 16, aku absen 15, Gisel, dan Kayla absen 19. Pengertian dari nanoteknologi. Nanoteknologi adalah penggunaan materi pada skala atom, molekuler, dan supramolekuler untuk keperluan industri, sehingga hal ini mampu memanipulasi atom dan molekuler secara tepat untuk pembuatan produk skala makro. Juga sekarang disebut sebagai nanoteknologi molekuler. Nah, menurut para ahli Royal Security 1994, pengertian nanoteknologi adalah sebagai studi tentang fenomena dan manipulasi material pada skala atom, molekuler, dan makromolekul, di mana sifat-sifatnya berbeda secara signifikan dari skala yang lebih besar. Menurut US Environmental Protection Agency atau EPA, arti nanoteknologi adalah sebagai pembuatan dan penggunaan struktur, perangkat, dan sistem yang memiliki sifat dan fungsi baru karena ukurannya yang kecil. Nah, yang terakhir ada dari National Nanotechnology Initiative atau dalam kurung NNI. Makna nanoteknologi dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan kontrol materi pada dimensi antara sekitar 1 dan 100 nanometer, di mana fenomena unik memungkinkan penerapan baru. Berdasarkan definisi ini, menunjukkan bahwa nanoteknologi meliputi sains, teknik, dan teknologi skala nano. Selain itu, nanoteknologi juga melibatkan pencitraan, pengukuran, pemodelan, dan memanipulasi materi pada skala kecil ini. Selanjutnya ada manfaat nanoteknologi. 1. Nanoteknologi adalah bagian dari gelombang inovasi berikutnya dalam sains dan teknik yang akan mengubah banyak sektor, termasuk kedirgantaraan, energi, teknologi informasi, kedokteran, pertahanan nasional, dan transport. Yang kedua, nanoteknologi akan memungkinkan pengembangan bahan generasi berikutnya yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan lama daripada bahan yang digunakan saat ini di gedung, jembatan, pesawat terbang, mobil, dan aplikasi lainnya. 3. Nanoteknologi juga sangat menjanjikan untuk menciptakan produk untuk dunia yang lebih hemat energi, seperti sel bahan bakar, baterai, dan panel surya yang lebih efisien. Nanoteknologi dapat memberikan solusi untuk membersihkan tanah dan air yang berkontaminasi, dan itu akan memainkan peran penting dalam mengubah pengobatan dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, contoh nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pakaian, 2. Tabir surya, 3. Furnitur, 4. perekat, 5. pelapisan untuk pengecetan mobil. Contoh 1. Pakaian. Saat digunakan dalam tekstil, nanopartikel silika dapat membantu membuat kain yang menolak air dan cairan lainnya. Silika dapat ditambahkan ke kain baik dengan dimasukkan ke dalam tenunan kain atau disemprotkan ke permukaan kain untuk membuat lapisan kedap air atau tahan noda. Jadi, jika kita pernah memperhatikan bagaimana cairan membentuk manik-manik kecil pada pakaian tahan air, itu berkat nanoteknologi. 2. Tabir surya. Nanopartikel telah ditambahkan ke tabir surya selama bertahun-tahun agar lebih efektif. 2 jenis partikel nano yang biasanya ditambahkan pada tabir surya, yaitu titanium dioksida dan zinc dioksida. Partikel-partikel nano tersebut bukan hanya sangat efektif dalam melindungi dari radiasi sinar UV, tapi juga terasa lebih ringan di kulit. Ketiga, furnitur. Nanoteknologi membantu proses dalam membuat furnitur tidak mudah terbakar. Hal ini dilakukan dengan melapisi busa yang digunakan dalam furnitur berlapis kain nanokarbon.
produsen dapat mengurangi sifat mudah terbakar hingga 35%. Keempat, perekat. Nanoteknologi juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan perekat. Menariknya, sebagian besar lem kehilangan sifat lengketnya pada suhu tinggi, tetapi lem nano yang kuat tidak hanya tahan suhu tinggi, lem lebih kuat saat suhu di sekitarnya meningkat. Kelima, pelapis untuk pengecatan mobil. Kita semua tahu kotoran burung dapat merusak cat mobil. Untuk mengatasi hal ini, sebuah perusahaan bernama Nanopet telah memproduksi nanocoating berforma tinggi yang dapat digunakan untuk melindungi cat mobil dari kotoran burung. Cara kerja nanoteknologi. Nanoteknologi dilakukan dengan cara merekayasa susunan atom dari sebuah benda. Dengan merubah struktur atom, maka karakter dan fungsi materi akan berubah, kemudian bisa menghasilkan zat dengan fungsi dan karakter sesuai keinginan. Fungsi nanoteknologi. Nanoteknologi dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, membantu membersihkan lingkungan, dan menyelesaikan masalah kesehatan utama. Dikatakan mampu meningkatkan produksi manufaktur. Produk nanoteknologi akan lebih kecil, lebih murah, lebih ringan, namun lebih fungsional dan membutuhkan lebih sedikit energi, bahan baku untuk diproduksi. Klaim para pendukung nanoteknologi. Selanjutnya ada manfaat bagi kehidupan manusia. Nanoteknologi semakin banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat teknologi mutakhir ini bagi kehidupan manusia. 1. Bidang lingkungan. Teknologi nano membantu menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik serta menciptakan panel surya yang dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik. 2. Bidang kedokteran. Salah satu contoh aplikasi nanoteknologi dapat dilihat pada terapi kanker di mana agen kemoterapi memiliki efek toksik terhadap sel tumor, sebagaimana pada sel normal lainnya. Selain itu, teknologi nano yang digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang dapat mencegah gagal jantung. Yang ketiga, bidang pertanian. Dalam ilmu pangan, penggunaan teknologi nano mungkin memperpanjang umur buah dan sayuran. Hal ini dicapai dengan memasukkan nanopartikel ke dalam makanan yang bekerja sebagai agen antibakteri dan hasil buah dan sayuran akan bertahan lebih lama. 4. Bidang elektronik dan komputer. Teknologi nano dapat digunakan untuk membuat titik kuantum, yaitu sel penghasil cahaya kecil yang dapat digunakan untuk penerangan dalam layar komputer atau elektronik lainnya. 5. Bidang keamanan. Nanoteknologi meningkatkan kemungkinan diciptakannya alat perekam mikroskop yang hampir tidak dapat dideteksi. Salah satu kemungkinan lainnya adalah diciptakannya peluru, yaitu peluru terkomputerisasi yang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sangat akurat. Yang keenam, bidang manufaktur. Salah satu temuan terkini di bidang manufaktur adalah penemuan material kayu berwujud pandangan yang memiliki kekuatan setara atau bahkan melebihi baja dengan bobot yang lebih ringan. Terakhir, bidang kecantikan. Partikel nano dalam produk ini dapat memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik ke dalam kulit dan juga dapat mengalirkan bahan kosmetik lebih merata yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan energi negatif. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang nanoteknologi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.